Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permana Putra. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Bisri Mustafa Malang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 44 tahun 2025 dari LPTK Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 28 Januari 2026 di kelas 5 dengan materi pokok kalimat thayyibah tarji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu. Ayo, siapa ketuanya? Tolong disiapkan. Persiapan berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli wali walidayya walil mu'minina amin. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, saya absen dulu ya. Alia Faranisa, Akila Aulia Zahra, Arlin Nuri Aswia, Aura Latisa Aquina. Supaya pembelajaran kita hari ini tambah semangat, ayo kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, adakah dari kalian semuanya yang pernah kehilangan sesuatu yang paling sampean sukai atau sayangi? Adakah? Pernah? Pernah semuanya? Ayo coba sampean pernah kehilangan sesuatu apa? kunci sepeda. Kunci sepeda. Pulang sekolah. Oh. Ada yang lain yang membuat temannya sedih ketika mendengarnya? Ayo. Ada yang pernah? Kamu pernah kehilangan sesuatu? Kehilangan apa? Nah, ketika kita kehilangan sesuatu atau orang yang kita sayang, Islam mengajarkan satu kalimat yang ketika kita kehilangan sesuatu, kita dianjurkan untuk mengucapkannya. Kalimat apa itu? Kalimat bagaimana bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anakku, inti dari kita belajar tentang kalimat thayyibah tarji ini adalah yang pertama, kita semakin atau tujuannya semakin cinta kepada Allah. Dengan kita bersimpati dan seterusnya, kita semakin cinta kepada Allah. Yang kedua, belajar bersimpati dan berempati kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika ada orang-orang di sekitar kita mendapatkan musibah, maka kita belajar bersimpati atau berempati. Ayo, sekarang saya putarkan video. Nanti kalian amati atau kalian resapi kejadian-kejadian yang ada di dalam video ini.
Tiga provinsi di Pulau Sumatera dilanda bencana Ini banjir adalah dan tanah longsor. bencana yang baru-baru Bencana ini terjadi sebab terjadi hujan di deras yang Indonesia. mengguyur tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir dan tanah longsor yang terjadi telah merusak ribuan rumah dan memaksa ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dalam banjir longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Simak selengkapnya dalam video berikut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan, hujan deras yang menyebabkan banjir besar dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi karena siklon Senyar. Melansir BBC, peneliti dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Erma Yuli Hastin mengatakan, siklon Senyar merupakan peristiwa langka sebab hampir tak pernah terjadi di daerah Khatulistiwa seperti Indonesia. Erma menilai siklon itu memicu pembentukan Mesoscale Convective Complex atau kumpulan klaster. Anak-anak, setelah kalian melihat bencana ini, apa yang kalian rasakan? Walaupun kita tidak mengalaminya, tapi kita sebagai sesama manusia, kita merasa karena mereka itu termasuk saudara-saudara kita. Nah, ketika melihat kejadian seperti ini, apa tadi yang harus kita ucapkan? Yang dianjurkan kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, untuk memperdalam materi tentang kalimat tarji, saya akan putarkan lagi tentang video pemahaman kalimat tarji. Kalian lihat dengan seksama ya. Nanti di sini pernah nggak sih ya, nanti di sini akan ditampilkan tentang pengertian, kemudian kalimatnya bagaimana dalam bahasa Arab, kemudian kalimat innalillahi tadi itu dipecah menjadi berapa dan seterusnya, bisa dilihat di sini. Pernah nggak sih Ayo, merasa hati dilihat itu dengan berat seksama. banget, entah karena kehilangan sesuatu atau mungkin karena kecewa. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sebuah kalimat yang kelihatannya sederhana, tapi punya kekuatan luar biasa untuk menenangkan jiwa di saat-saat seperti itu. Sebuah kalimat tentang kepasrahan sekaligus harapan. Materi kita kali ini datang dari sumber yang menarik banget. Walaupun awalnya ini materi ajar buat siswa, tapi prinsip di dalamnya tuh universal dan kena banget buat kita semua. Intinya, tentang gimana caranya menemukan kesabaran di tengah ujian. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, coba kita bayangin. Saat kita dihadapkan pada kehilangan atau dapat kabar duka, apa sih yang sebaiknya kita ucapkan? Bukan cuma buat ngehibur orang lain ya, tapi yang lebih penting buat menenangkan hati kita sendiri. Nah, dalam ajaran Islam ternyata ada loh satu kalimat khusus buat momen-momen kayak gini. Sebuah kalimat yang menenangkan, penuh makna, dan dikenal sebagai kalimat tarji. Ini dia kalimatnya dalam tulisan Arab. Kalau di situ gak jelas, bisa lihat ini. Sudah saya tuliskan ya. Kalimat dalam bahasa Arabnya. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian pengertiannya Kayaknya sekarang. kita udah sering banget ya dengar kalimat ini. Tapi, seringkali kita cuma dengar sambil lalu tanpa benar-benar meresapi kedalaman maknanya. Nah sekarang, yuk kita coba pahami betul-betul. Yuk kita coba pretelin kalimat ini satu-satu biar kelihatan kekuatannya. Inna itu artinya sesungguhnya kita. Terus lillahi artinya milik Allah. Wa inna ini diulang lagi buat penekanan dan sesungguhnya kita. Ilaihi itu kepadanya. Dan yang terakhir, roji'un artinya akan kembali. Ada berapa? Dipecah menjadi berapa? Menjadi kita lihat bahasa Arabnya. 1. Mana spidolnya tadi? Perhatikan bahasa Arabnya juga sama ya. Inna yang pertama, ya kan? Artinya kemudian lillahi artinya wa inna yang ketiga, katakan ketiga artinya yang keempat ilaihi artinya dan yang terakhir adalah roji'un yang kelima. Nah. Jadi kalau di
gabung, maka sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Ayo lanjut. Kelihatan kan polanya? Ini tuh kayak sebuah perjalanan. Dari pengakuan bahwa kita ini miliknya, sampai ke kepastian bahwa kita akan kembali kepadanya. Nah, kalau semua itu digabung, artinya jadi dalam banget. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Ini tuh sebuah perspektif yang bisa mengubah segalanya loh. Pengingat super penting. Kalau hidup kita, harta kita, bahkan orang-orang yang kita cintai, pada dasarnya tuh semua cuma titipan. Secara resmi, kalimat ini namanya kalimat Thayyibah Tarji. Thayyibah itu artinya baik, ya karena emang efeknya bikin baik, bikin tenang. Terus tarji itu dari kata yang sama kayak rajiun tadi, artinya kembali. Jadi gampangnya, ini adalah kalimat baik tentang kembali kepada Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Kapan aja sih waktu yang pas buat ngucapin kalimat ini? Dan ternyata penggunaannya itu luas banget loh. Bukan cuma pas kita kehilangan orang terdekat atau barang berharga aja. Tapi juga pas kita dengar kabar duka tentang orang lain. Atau bahkan sekedar... Kapan kita harus mengucapkannya? Yang sering kita kita dengar ketika mendengar kabar berita duka. Ternyata nggak hanya itu ya. Ketika kita mendapatkan musibah, pas jatuh, kemudian pas kehilangan sesuatu, itu kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Apa tadi kalimat thayyibahnya bunyinya? Wa inna. Lanjut. Dan saat kita melihat kesulitan yang dialami orang lain. Ini yang bikin kalimat ini jadi lebih dari sekedar ucapan buat diri sendiri, tapi jadi sebuah ekspresi empati dan kepedulian. Coba deh bayangin kalimat ini tuh kayak tombol reset buat emosi kita. Waktu rasa panik atau putus asa mulai datang, ucapan ini bisa secara instan mengalihkan fokus kita. Dari yang tadinya mikir, kenapa ini terjadi sama aku? Jadi, aku kembali kepadanya. Ini adalah cara jitu buat menemukan ketenangan di tengah badai sekalipun. Terus, apa sih efek jangka panjangnya kalau kita ngebiasain diri ngucapin ini? Yuk kita lihat hikmah atau kebijaksanaan di baliknya. Nah, disinilah kita bisa lihat hubungan sebab akibat yang keren banget. Apa yang kita tanam di dalam batin bakal tumbuh jadi karakter yang kelihatan di luar. Waktu kita benar-benar yakin dari hati kalau semua ini milik Tuhan, itu otomatis ngelatih kita buat sabar dan ikhlas. Semakin kita sering mengucapkan hal tersebut, maka semakin kita belajar tentang dan juga itu untuk batin kita. Kalau untuk sekitar, kita belajar untuk bersimpati dan juga berempati. Lanjut. Nah, buahnya apa? Buahnya adalah sikap sabar dalam tindakan dan tawakal atau pasrah total. Ini tuh kayak jembatan langsung antara apa yang kita rasain di dalam sama apa yang kita lakuin di luar. Dan buat ngelatih ini, kita nggak perlu nunggu musibah gede datang loh. Justru, kekuatannya itu ada di latihan sehari-hari. Saat mainan anak rusak, atau kita kehilangan uang, nah itu tuh gym mental kita. Kita ucapin tarji, kita latih ketenangan, terus kita tunjukin empati. Ini cara paling efektif buat ngebentuk otot kesabaran sejak dini. Oke, jadi dari semua obrolan kita tadi, apa sih pesan utamanya yang perlu banget kita simpan di hati? Jadi, kalimat tarji ini tidak hanya seperti kalimat yang serem kan, biasanya kan diucapkan ketika mendengar kabar tapi dalam hal-hal kecil yang sering kita alami juga bisa kita ucap. Contohnya ketika mainan kita rusak, kita biasakan mengucapkan kalimat tarji. Kehilangan uang walaupun hanya 500 rupiah, kita biasakan mengucapkan kalimat, bagaimana kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, setelah melihat video ini, ayo coba sekarang kita bentuk kelompok-kelompok kecil. Setelah ini berhitung ya, mulai 1 sampai 5, kemudian silakan berkelompok sesuai dengan nomornya. Ngerti? Ayo berhitung. Yang keras. 4, 5, 1, 2, 3. Yang keras. Yes. Ayo, sekarang silakan menuju ke kelompoknya masing-masing sesuai nomor urutnya tadi. Ayo.
Sudah? Ayo silakan duduk dulu per kelompok. Agak rapat. Jangan takut. Ayo duduk. Siap untuk menerima tugas? Iya. Sekarang tugasnya apa? Tugasnya adalah bagaimana sikap kalian ketika melihat teman kalian kehilangan suatu barang atau meninggal oleh keluarganya. Tulis sikap kalian, bagaimana sikap kalian ketika melihat teman kalian sedang mengalami musibah atau kehilangan suatu barang yang paling disayangi. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan ditulis per kelompok, nanti saya kasih waktu untuk mempresentasikan di depan. Yuk, tulis, cari sendiri-sendiri gak apa-apa, kemudian dikelompokkan, dijadikan satu, nanti dipresentasikan oleh salah satu teman kalian, perwakilan kelompok, atau maju semuanya gak apa-apa. Kenapa? Sikap kalian ketika mendengar teman kalian kehilangan sesuatu atau ditinggal oleh sahabat atau kerabat keluarganya. Ayo, sudah? Ayo, silakan diskusikan sama teman satu kelompoknya. Ya, 10 menit masih berjalan, kurang 8 menit. Yo, silakan diskusi. Ayo tulis minimal 3 ya, atau 4, supaya nanti kebagian untuk membaca setiap sikap. Misalkan 4, satu-satu membaca nanti di depan. Setelah 10 menit berjalan, nanti ada perwakilan kelompok yang maju ke depan. Bagaimana sikap kalian ketika mendengar teman kalian kehilangan sesuatu atau meninggal oleh kerabat keluarganya? Ayo anak-anak, sudah selesai semuanya? Saya akan menunjuk salah satu kelompok, silakan maju untuk mempresentasikannya. Kelompok 4, ayo maju. Ayo maju. Maju semuanya, silakan dipresentasikan di depan teman-teman kalian. Ayo, maju. Silakan didengarkan teman-temannya. Ketika saya mendengar kabar musibah dari teman saya dan keluarga saya mengucapkan kalimat tarji. Yang pertama, secara refleks mengucapkan kalimat tarji. Yang kedua, sikap kalian bagaimana? Mendoakan dan menghibur dengan kata-kata yang baik. Ya, yang ketiga, bersimpati dengan cara refleks. Kita bersedih karena musibah teman kita juga musibah kita semua. Yang keempat, bertakziah, mengunjungi, menjenguk, dan seterusnya ya. Ayo tepuk tangan untuk teman kita yang berani maju. Silakan duduk kembali. Ayo sekarang saya ulang lagi. Yang pertama, apa tadi kalimat tarjinya? Yang pertama, kalimat tarjinya bagaimana bacaannya? Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi terbagi menjadi berapa? 5. Apa saja? Inna artinya sesungguhnya lillahi milik Allah, wa inna sesungguhnya kita ilaihi akan rojiun, akan kembali kepadanya. Ilaihi kepadanya, rojiun akan kembali. Kemudian kapan? Saat-saat atau waktu kita mengucapkan kalimat thayyibah. Yang pertama, ketika mendapatkan musibah, kemudian mendengar kabar duka, kemudian tadi
kehilangan barang atau dan seterusnya ya, yaitu ya. Yang selanjutnya hikmah dari kita belajar tentang kalimat tarji ini yaitu kita belajar tentang kesabaran dan ikhlas. Kalau kita lagi kehilangan sesuatu kemudian kita mengucapkan kalimat thayyibah, maka fa insyaallah kita akan dikuatkan dan dimudahkan untuk belajar ikhlas ketika kehilangan sesuatu, bahwasanya sesuatu tersebut yang sudah hilang memang bukan milik kita, walaupun kita yang beli barang tersebut, tapi itu hanya titipan dari Allah. Untuk yang selanjutnya, anak-anakku, tugas buat kalian, silakan tulis kejadian-kejadian yang menurut kalian, tulis ya, nanti cari di rumah, kejadian-kejadian yang baru-baru ini yang menurut kalian patut untuk kita ucapkan kalimat tarji. Kejadian-kejadian hari ini, baru-baru ini yang sedang viral atau yang sedang sampean alami, entah itu di sekolah, di luar sekolah atau di rumah, sama tulis semuanya ya, itu ya. Nanti untuk belajar di rumah nanti sama cari. Yang terakhir, sebelum pelajaran kita tutup hari ini, ayo kita berdoa penutup dulu. Silakan wakilnya disiapkan untuk doa penutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabb, mari wa bihamdika asyhadu, kedua mari ha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.